Dari GPDI Philadelphia, perjiwa pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam pertemuan kita pada hari ini. Kita ambil tema menang atas masalah. Amin. Menang atas masalah. Kita buka kitab kita dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Haleluya. Kita ambil kisah nyata, kisah kehidupan seorang ibu melahirkan seorang anak atau sepasang anak kembar berjenis kelamin perempuan. Karena sudah memiliki banyak anak, mengalami kesulitan ekonomi, pasangan muda itu dengan berat hati menyerahkan kedua putri kembarnya ke orang tua yang berbeda. Yang seorang diserahkan ke keluarga yang sederhana, sedangkan yang satunya ke keluarga yang berada. Pertemuan itu menimbulkan masalah. Yang seorang merasa puas dengan dirinya sendiri, berprestasi dan mengucap syukur, sedangkan yang sebaliknya justru marah dengan dirinya sendiri, kedua orang tua kandungnya, dan dengan kedua orang tua angkatnya. Dia bahkan kecewa kepada Tuhan, adik-adik yang dikasihi, karena merasa tidak mendapatkan orang tua sekaya saudara kembarnya. Minimal sekali dalam hidupnya manusia pernah bertanya dan bahkan mempertanyakan Tuhan, mengapa aku dilahirkan di tempat seperti ini? Betul ya adik-adik ya? Dari pasangan orang tua yang begini, dibesarkan dari lingkungan yang begini, kita memang tidak boleh memilih. Amin. Untuk dilahirkan pada waktu yang kita inginkan, atau di tempat yang didambakan, atau dari pasangan yang diidamkan, atau dari orang tua yang serba ada. Namun ya, catat adik-adik pemuda-pemudi ya, namun kita bisa memilih untuk memompa diri untuk keluar dari kepompong keterbatasan dan terbang tinggi serta menikmati langit kebebasan. Amin. Kita terbatas tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Kita tidak sempurna tetapi Tuhanlah yang menyempurnakan kita. Kekasih Tuhan, dengan landasan seperti ini, setiap kita menghadapi persoalan, kita tidak lagi berkata, "Oh Tuhan, aku mendapat masalah yang besar." Justru sebaliknya ya adik-adik, kita bisa berkata, aku memiliki Tuhan yang besar. Amin. Bereaksi yang positif. Amin. Orang yang kalah bukanlah orang yang tidak pernah mengalami masalah dan kegagalan. Orang yang kalah adalah orang yang menyerah, kalah saat masalah datang menyerangnya. Orang yang menang adalah orang yang meskipun ditimpa oleh berbagai macam masalah dan persoalan, tetapi tidak pernah terbersit di pikirannya untuk menyerah kalah. Amin. Puji Tuhan. Cukup sekian sering firman Tuhan kita pada hari ini yang menjadi 5M kita ya adik-adik. 5M kita baca Filipi pasal 4 ayat 12-13 ya. Dibaca, ditulis ayat-ayat yang memberkati, direnungkan. Perenungannya, apakah Anda merasa dilahirkan sebagai orang yang kurang beruntung? Jika ya, mengapa? Atau sebaliknya, Anda merasa dilahirkan sebagai orang yang sungguh diberkati. Ya, apa masalah yang adik-adik hadapi? Bagaimana cara mengatasinya? Untuk memperhatikannya, ambil kertas, lakukan inventarisasi yang dicatat gitu ya, masalah yang adik-adik alami. Tuliskan bagaimana cara adik-adik mengatasinya. Ambil pelajaran dari cara Anda menyelesaikan masalah di masa lalu untuk menyelesaikan masalah di masa kini. Puji Tuhan, pasti adik-adik bisa. Yang terakhir, memberitakan. Adakah orang-orang di sekitar Anda, tetangga, teman sekuliah, teman sekerja, teman segereja yang mendapat masalah yang menurutnya dan menurut Anda cukup besar?
kontribusi apa yang bisa adik-adik bagikan kepadanya untuk meringankan masalahnya? Tunjukkan caranya kepada mereka. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau nanti adik-adik pas membaca ayat yang mau inventarisasikan ya dalam Filipi pasal 4 tadi, nanti kita boleh sharing lagi ya, boleh bertanya, kita sama-sama ya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Roh Kudus menjawab lebih jauh lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.